Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Foni Amanda, NIM 2034328. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tiga buah materi sebagai tugas akhir dari mata kuliah teori bahasa dan automata pada semester ini. Materi pertama yaitu Chomsky Normal Form atau CNF. Bentuk normal Chomsky atau dalam bahasa Inggrisnya Chomsky Normal Form yang dipersingkat menjadi CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau disebut juga konteks free grammar yang disingkat dengan CFG. Di mana CNF itu sendiri merupakan bentuk penyederhanaan hasil produksi dari sebuah CFG. Jadi tentunya ada beberapa aturan ataupun item yang awalnya terdapat pada CFG bisa jadi tidak terdapat pada CNF ketika penyederhanaan selanjutnya karena ya konsep penyederhanaan tersebut. Untuk penyederhanaan CFG dan dengan menjadikannya CNF maka dapat dieliminasi atau dihilangkan beberapa item. Yang pertama yaitu epsilon, kemudian unit production, kemudian useless symbol. Pada CNF sendiri terdapat aturan yang menjadikannya sebuah CNF, di mana aturan tersebut berlaku untuk hasil produksi yang berada pada ruas kanan, mana hasil produksi tersebut harus berada dalam bentuk satu terminal atau dua variabel saja. Tidak boleh ada kelebihan atau kekurangan dari dua aturan ini. Contohnya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah variabel A menghasilkan atau memiliki hasil produksi variabel B dan variabel C. Dapat dilihat bahwa variabelnya ada dua dan tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian variabel A memiliki hasil produksi terminal B atau bisa dibilang juga variabel yang tidak ada turunannya lagi. Kemudian variabel B memiliki hasil produksi terminal A. Kemudian variabel C memiliki dua hasil produksi di mana satu adalah variabel B dan variabel A atau terminal D. Kedua hasil ini sama-sama memenuhi aturan dari CNF. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembentukan CNF dari CFG yang telah disederhanakan. Yang pertama adalah apabila pada CFG yang sudah disederhanakan sudah ada sebentuk CNF yang terlihat, maka CNF tersebut tidak perlu lagi kita ubah ataupun kita hilangkan. Kasarnya tidak perlu kita otak-atik karena itu hanya akan berlangsung atau menjadi final dari CNF itu sendiri, jadi hanya perlu dibiarkan saja. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan penggantian atau penggantian sesuai aturan yang ada pada CNF. Dua aturan yaitu hanya perlu satu terminal atau dua variabel saja. Di mana penggantian tersebut dilakukan apabila salah satu dari hasil produksi atau yang berada pada ruas kanan memuat lebih dari satu simbol terminal. Jika ditemukan kondisi seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol simbol terminal yang lebih dari satu tersebut menjadi satu simbol variabel saja. Atau apabila ditemukan pada hasil produksi yang berada pada ruas kanan yang memuat lebih dari dua simbol variabel, maka variabel tersebut perlu diganti. Di mana kita ambil contoh ada tiga simbol variabel. Nantinya pada tiga simbol variabel tersebut, dua variabel yang paling belakang harus diganti atau digamukan menjadi satu variabel saja sehingga kedua syarat tersebut terpenuhi. Kemudian penggantian-penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali atau looping, berulang-ulang, sampai akhirnya penggantian tersebut dapat memenuhi aturan hasil produksi pada CNF, di mana artinya penyederhanaan CFG sudah tidak ada lagi yang terlihat, semuanya sudah menjadi bentuk CNF.
Terakhir, selama penggantian dilakukan akan ada kemungkinan diperolehnya aturan-aturan produksi atau simbol-simbol variabel baru. Hal ini adalah hal yang biasa dan tidak ada masalah dalam hal tersebut. Eh, Dapat dilihat di bawah bahwa diagram ini menunjukkan kelima langkah atau proses yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah CFG yang sudah disederhanakan akan diproses dengan 3 proses, yaitu satu, membiarkan bentuk yang sudah menjadi CFG yang sudah berbentuk menjadi CNF, kemudian mengganti apabila ada pada hasil pada ruas kanan yang lebih dari yang berupa lebih dari satu ruas terminal, kemudian atau mengganti apabila lebih dari 2 simbol variabel. Kemudian ada proses tambahan apabila ada aturan atau variabel baru tetap dimasukkan sehingga menjadi beberapa aturan hasil produksi CNF yang final. Selanjutnya adalah contoh dari penyederhanaan CFG yang akan dibuat menjadi bentuk CNF. Yang pertama adalah bentuk CFG yang sudah disederhanakan, yaitu variabel ada 3 variabel. Pertama, variabel S atau state awal memiliki dua hasil produksi, satu terminal B dan variabel A, atau terminal A dan variabel B. Dapat dilihat dari dua hasil produksi ini tidak ada yang memenuhi aturan dari CNF. Kemudian variabel A ya, memiliki 3 hasil produksi. Yang pertama yaitu terminal B dan variabel A dan variabel A. Kemudian terminal A dan variabel S, dan atau yang terakhir terminal A, di mana salah satu dari 3 hasil produksi ini memenuhi aturan CNF, yaitu adanya satu terminal pada ruas kiri. Kemudian pada variabel B memiliki hasil produksi terminal A dan terminal B dan terminal B, atau maaf, terminal A dan variabel B dan variabel B, atau terminal B dan variabel S, atau terminal B, di mana sama seperti variabel A, variabel B memiliki hasil produksi yang yang sesuai dengan atau memenuhi aturan dari CNF, yaitu terminal B pada ruas kanan. Kemudian dari penyederhanaan CFG di atas, aturan produksi yang sudah berada atau sudah ada dalam bentuk CNF ada 2, yaitu pada variabel A yang memiliki hasil produksi terminal A dan variabel B yang memiliki hasil produksi yaitu terminal B. Kemudian dari penyusunan ini dilakukan penggantian aturan produksi CFG yang masih belum berbentuk CNF, di mana kita lihat soal ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 aturan yang masih belum berbentuk CNF dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah variabel S dengan hasil produksi terminal B dan variabel A yang dapat diubah menjadi variabel S yang memiliki hasil produksi P1 dan variabel A, di mana P1 ini sendiri merupakan aturan, maksudnya salah satu langkah penggantian nomor 2, di mana apabila ada satu terminal yang lebih dari satu terminal, maka terminal tersebut diganti menjadi satu variabel, sehingga penggantinya kita gunakan P1 dan akan tersisa satu variabel yaitu A. Dan ini sudah sesuai dengan aturan ketiga, di mana hanya diperlukan 2 variabel saja, tidak lebih dan tidak kurang dalam ruas kanan, yaitu P1 dan A. Kemudian untuk variabel S dengan hasil produksi terminal A dan variabel B juga maksudnya mengalami proses yang sama, yaitu terminal A diubah menjadi variabel P2 dengan alasan yang sama. Jadi sekarang sudah terpenuhi aturannya, yaitu 2 variabel P2 dan B.
Kemudian untuk variabel A yang memiliki hasil produksi terminal B dan variabel A akan diubah menjadi variabel A yang memiliki aturan produksi P1 dan variabel A dan variabel A. Kenapa bukan P3 dan kembali lagi ke P1? Karena untuk terminal B sendiri sudah memiliki pengganti yang didefinisikan sebelumnya pada pengganti variabel S sebelumnya, yaitu B didefinisikan sama dengan P1. Jadi P1 yang sebelumnya hanya perlu dipanggil kembali kepada hasil produksi variabel A. Jadi oleh karena itu hasil produksi dari variabel A akan menjadi P1 dan A dan A. Namun hasil produksi ini sendiri masih belum memenuhi aturan walaupun ada 2 variabel yaitu A dan A. Untuk keseluruhan ada 3 variabel karena P1 juga dihitung variabel. Jadi sesuai dengan aturan langkah nomor 3, apabila ada 3 variabel maka 2 variabel di belakang harus diubah menjadi 1 variabel saja. Jadi variabel A dan A bisa kita ubah menjadi variabel P3. Jadi variabel A sendiri akan memiliki hasil produksi P1 dan P3. Kemudian variabel A dengan hasil produksi dan terminal A dan variabel S, di mana variabel A tersebut akan diubah memiliki hasil produksi P2 karena terminal A sudah pernah didefinisikan sebagai P2 pada penggantian variabel S, dan P2 dan maksudnya hasil produksinya menjadi P2 dan variabel S. Ini juga sudah sesuai dengan aturan CNF karena sudah ada 2 variabel. Selanjutnya adalah variabel B yang memiliki hasil produksi A terminal A dan variabel B dan variabel B. Proses ini juga sama dengan pengubahan hasil produksi variabel A sebelumnya, yaitu variabel B akan diubah terlebih dahulu terminal yang ada di dalamnya menjadi B, yang B memiliki hasil produksi P2 variabel B dan variabel B karena itu tadi untuk maksudnya untuk terminal A sendiri sudah didefinisikan menjadi P2. Kemudian karena masih belum memenuhi aturan karena ada 3 total variabel keseluruhan di dalam hasil produksi B, B sendiri akan diubah lagi untuk hasil produksinya menjadi P2 dan P4. P4 sendiri merupakan cakupan dari variabel B dan variabel B. Kemudian yang terakhir yaitu variabel B yang memiliki hasil produksi terminal B dan variabel S akan diubah menjadi variabel B yang memiliki hasil produksi P1 dan variabel S, di mana P1 didapatkan dari atas bahwa dengan di mana B didefinisikan dengan variabel P1. Kemudian dari 1 2 3 4 5 6 proses di atas dapat dilihat ya beberapa penggantian variabel maupun terminal yang membuat terbentuknya aturan dan produksi dari ataupun simbol variabel baru pada CFG yang sudah disederhanakan, yaitu P1 yang didefinisikan sebagai B, P2 yang didefinisikan sebagai A, P3 yang didefinisikan sebagai variabel A dan A, dan P4 yang didefinisikan sebagai variabel B dan B. Jadi untuk keseluruhan dapat dituliskan hasil akhir aturan produksi dalam bentuk CNF, yaitu variabel A memiliki hasil produksi terminal A, variabel B memiliki hasil produksi terminal B, variabel S memiliki hasil produksi variabel P1 dan variabel A, variabel S memiliki hasil produksi variabel P2 dan variabel B, variabel A memiliki hasil produksi variabel P1 dan variabel P3, variabel A memiliki hasil produksi variabel P2 dan variabel S, variabel B memiliki hasil produksi variabel P2 dan variabel P4, variabel B memiliki hasil produksi variabel P1 dan variabel S, variabel P1 memiliki hasil produksi terminal B, variabel P2 memiliki hasil produksi terminal A, variabel P3 memiliki hasil produksi variabel A dan variabel A, dan terakhir adalah variabel P4 yang memiliki hasil produksi variabel B dan variabel B.
Salah satu contoh lainnya saya akan menjelaskan secara singkat karena sudah dijelaskan secara rinci sebelumnya. Untuk bentuk CFG yang sudah disederhanakan sekarang kita memakai 4 variabel, yaitu variabel S yang memiliki 2 hasil produksi, yaitu terminal A dan variabel B, atau variabel C dan variabel A. Kemudian variabel A yang memiliki hasil produksi terminal A atau terminal B dan terminal C. Kemudian variabel B yang memiliki hasil produksi variabel B dan variabel C atau variabel A dan variabel B. Kemudian variabel C yang memiliki hasil produksi terminal A dan variabel B atau variabel B. Dari keempat variabel ini didapatkan aturan hasil produksi yang sudah berada dalam bentuk CNF. Yang pertama yaitu pada variabel S yang hasil produksinya variabel C dan variabel A, kedua variabel A yang hasil produksinya terminal A, ketiga variabel B yang hasil produksinya adalah variabel B dan variabel C, keempat adalah variabel C yang hasil produksinya adalah variabel terminal B. Jadi ada 4 bentuk CNF yang sudah ada dan ada 1 2 3 dan ada 4 lagi variabel yang belum, maksudnya hasil produksi yang belum berubah sesuai dengan aturan produksi CNF. Jadi untuk penggantian, yang pertama ganti pada variabel S, yaitu variabel S menjadi variabel S yang memiliki hasil produksi terminal A dan variabel B diganti menjadi variabel S variabel S memiliki hasil produksi variabel P1 dan variabel B. Ini sudah memenuhi sesuai aturan. Kemudian variabel A yang memiliki hasil produksi terminal B dengan terminal C langsung diubah menjadi variabel S, maksudnya di sini variabel A, variabel A yang memiliki hasil produksi variabel P2 dan variabel P3 karena untuk aturan nomor 2 terminal apabila lebih dari satu terminal yang berada pada ruas kanan maka simbol terminal tersebut harus diubah menjadi simbol variabel. Kemudian untuk variabel B juga sama, ada variabel B memiliki hasil produksi variabel A dan terminal B, maka harus diubah menjadi hasil produksi variabel A dan variabel P2. Untuk yang terakhir yaitu variabel C yang memiliki hasil produksi terminal A dan variabel B diubah menjadi hasil produksi variabel P1 dan variabel B. Dari proses di atas semuanya sudah memenuhi aturan CNF. Nah, dapat dilihat ada 3 penggantian variabel ataupun terminal yang membuat terbentuknya aturan produksi serta simbol-simbol baru, yaitu P1 yang mendefinisikan A, P2 yang mendefinisikan B, dan P3 yang mendefinisikan C. Maka didapatlah hasil akhir dari aturan produksi dalam bentuk CNF. Yang pertama yaitu S memiliki hasil produksi variabel C dan variabel A, lalu H yang memiliki hasil produksi variabel B terminal A, kemudian B yang memiliki hasil produksi variabel B dan variabel C, kemudian C yang memiliki hasil produksi terminal B, kemudian S yang memiliki hasil produksi P1 dan variabel B, kemudian S yang memiliki maksudnya A yang memiliki hasil produksi variabel P2 dengan variabel P3, kemudian B yang memiliki hasil produksi variabel A dan variabel P2, kemudian C yang memiliki hasil produksi variabel P1 dan variabel B, selanjutnya variabel P1, P2 dan P3 yang masing-masing memiliki terminal A, terminal B dan terminal C. Selesai dengan materi CNF. Selanjutnya masuk kepada materi kedua, yaitu mengenai mesin Turing serta kelebihannya dibandingkan dengan PDA. Mesin Turing sendiri diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang menggunakan mesin Turing sebagai model matematis sederhana pada sebuah komputer. Mesin Turing sendiri memiliki sebuah pita atau tape tunggal dengan panjang yang tak terhingga yang dapat membaca serta menulis data. Pita tersebut akan dibagi ke dalam bentuk kotak-kotak atau dapat disebut dengan sel, di mana setiap sel tersebut dapat menampung sejumlah berhingga dari simbol-simbol yang ada.
Kemudian mesin Turing ini sendiri sama seperti Finite State Automate atau FSA dan Push Down Automate atau PDA, di mana ia juga mesin Turing ini sendiri juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Dan bahasa yang bisa dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan, yang bisa juga disebut non-restricted language, dan yang juga bisa disebut himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Kemudian untuk komponen-komponen dari sebuah mesin Turing itu sendiri terdiri dari satu, pengendali berhingga atau yang disebut dengan finite control. Kemudian yang kedua yaitu pita atau tab yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana pita ini merupakan pita masukan yang menerima masukan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Pita ini memiliki panjang yang tidak berhingga, di mana untuk ujung kiri sendiri terbatas atau dapat disebut sebagai awal mulainya. Awal mulai dari pita tersebut atau sel-sel tersebut, kemudian ujung kanan lah yang tidak akan pernah terbatas, di mana pita akan selalu memanjang dan sel-sel akan selalu bertambah yang akan diisikan simbol-simbol ke dalamnya. Kemudian pita dari mesin Turing sendiri dapat dibaca maupun ditulis, jadi dia disebut dengan writable and readable. Kemudian untuk sel-sel yang tidak berisi simbol sama sekali atau bisa dibilang kosong, ya maka akan diberikan masukan berupa simbol kosong atau dapat juga didefinisikan dengan B atau blank untuk bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk perilaku dari mesin Turing sendiri bergantung kepada simbol masukan yang berada pada posisi head baca tulis yang ada pada pita. Dan juga bergantung kepada status dari finite control si mesin Turing itu tersebut. Head tersebut merupakan poin yang akan bergerak, yang akan membaca ataupun menulis simbol-simbol yang sudah terletak pada sel yang terdapat pada pita mesin Turing. Jadi, di dalam setiap gerakan dari head tersebut, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari beberapa aksi berikut. Yang pertama, dia dapat merubah status tadi dari finite control menjadi status yang lain. Kemudian, ia dapat menuliskan simbol kepada pita masukan. Aksi penulisan ini akan mengubah simbol yang sebelumnya berada di sana, sehingga simbol tersebut yang misalnya dari 0 akan menjadi 1, ataupun menjadi X, ataupun menjadi Y, dan seterusnya. Kemudian mesin Turing juga dapat menggerakkan head baik ke kiri maupun ke kanan secara bebas, secara terstruktur maksudnya. Contoh ini adalah contoh untuk bagaimana proses dari sebuah mesin Turing melakukan setiap gerakannya. Anggaplah bahwa mesin Turing bernama M akan digunakan untuk mengenali bahasa bernama L, di mana bahasa tersebut memiliki anggota 0 pangkat N dikali dan 1 pangkat N, di mana N ini besar sama dengan nilai 1. Berarti untuk anggota L sendiri adalah 0, terdiri dari 0 dan 1. Dengan contoh string di dalam L antara lain 01, 0011, 000111, dan 00001111 dan seterusnya. Dengan catatan tadi, anggota hanyalah 0 dan 1. Kemudian untuk bahasa L sendiri memang memiliki aturan bahwa untuk 0 dan juga 1 harus memiliki jumlah yang sama agar dapat diterima. Berikut adalah cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L yang sudah ditentukan, dan cara kerja atau gerakan dari mesin Turing ini diatur dengan algoritma. Yang pertama, mengganti simbol 0 yang berada pada paling kiri dengan menjadi simbol X. Kemudian setelah 0 paling kiri diganti dengan simbol X, gerakkanlah head ke arah kanan sehingga dijumpai simbol 1. Namun simbol 1 ini adalah simbol 1 yang berada pada paling kiri. Simbol 1 yang berada pada bagian paling kiri ini diganti dengan simbol Y.
Setelah proses tersebut selesai, gerakkan lagi head ke kiri sehingga dijumpailah simbol X yang berupa hasil ubah dari simbol 0 sebelumnya. Setelah simbol head menemukan atau mendeteksi simbol X, geserlah head ke kanan sehingga diperolehlah 0 pada posisi sekarang yang paling kiri, bukan pada posisi sebelumnya. Karena pada posisi sebelumnya 0 sudah diganti dengan X. Kemudian ketika sudah diperoleh 0 yang berada pada paling kiri pada saat ini, kembalilah ke langkah 1 di mana 0 tersebut akan diganti dengan simbol X. Proses ini akan dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang atau untuk bahasa Inggrisnya disebut looping, di mana untuk setelah diganti dengan X, kemudian head akan bergerak lagi ke kanan menemui simbol 1 dan menggantinya dengan Y, lalu begitu seterusnya hingga simbol 1 dan 0 dan 1 sudah sama-sama habis. Kemudian untuk persyaratannya, jika pada saat bergerak ke kanan, head bergerak ke kanan untuk mencari simbol 1, mesin Turing M akan mesin Turing M diperkirakan atau berkemungkinan menjumpai simbol B. Jadi ini berarti banyaknya simbol 0 lebih banyak daripada simbol 1 karena ketika dalam mencari angka 1 yang ditemukan adalah B. Kesimpulannya string masukan ini tidak akan diterima karena seperti syaratnya sebelumnya untuk simbol 0 dan juga 1 harus sama-sama banyak jumlahnya. Jika ada salah satu yang kurang atau ada salah satu yang berlebih, mesin Turing M tidak akan menerima string tersebut. Kemudian kedua, jika pada saat bergerak ke kiri, M tidak lagi menjumpai 0, maka M secara otomatis akan memeriksa dan bergeser atau bergerak untuk melihat apakah masih ada simbol 1. Bila simbol 1 juga ikutan habis, maka string akan diterima karena untuk penglihatannya berarti 0 dan 1 sama-sama banyak karena 0 lah yang diproses terlebih dahulu begitu. Kemudian jika sebuah string diterima, maka mesin Turing M akan berhenti berproses. Namun untuk string yang ditolak, ada kemungkinan mesin M akan berhenti dan menyatakan penolakan, ataupun ada kemungkinan mesin Turing M tidak akan berhenti atau malah melakukan looping, sehingga dapat terjadi error. Kemudian ini adalah contoh string dengan masukan 0, 0, 0, 1, 1, 1. Dimana seperti pada langkah-langkah sebelumnya, simbol 0 paling kiri akan diubah menjadi X oleh head. Kemudian head akan bergerak ke kanan mencari simbol 1, dan simbol 1 yang berada pada paling kiri akan diubah menjadi Y. Kemudian head akan bergerak lagi menuju X. Setelah menuju X, dia akan bergerak ke kiri. Lalu setelah menuju X ke kiri, dia akan head akan bergerak lagi ke kanan. Head akan bergerak lagi ke kanan dan akan mengubah 0 menjadi X, dan selanjutnya dia juga akan bergerak lagi ke kanan untuk mencari 1 dan merubah 1 tersebut menjadi Y. Kembali lagi ke proses selanjutnya, dia akan mencari X ke kiri, lalu ke kanan lagi untuk mencari 0 dan mengubah 0 tersebut menjadi X. Selanjutnya yang terakhir, dia akan head akan pergi ke kanan dan mengubah angka 1 yang tersisa menjadi Y. Setelah itu head akan kembali lagi menuju X yang paling terakhir atau yang paling kanan, dan apabila sudah tidak ditemukan lagi simbol 0, dia akan mencari simbol 1, dan apabila juga sudah tidak ditemukan lagi simbol 1 pada ruas kanan, maka mesin Turing M akan menerima inputan 0, 0, 0, dan 1, 1, 1. Selanjutnya, sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel M. 7 tupel yaitu M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan juga B, di mana masing-masingnya memiliki arti. Yang pertama,
Key merupakan himpunan berhingga dari banyak state, yaitu key 0, key 1, key 2, dan seterusnya. Kemudian sigma. Sigma merupakan himpunan dari simbol-simbol masukan atau input ya, misal 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian gamma. Gamma sendiri merupakan himpunan simbol yang ada pada pita yang meliputi blank, juga meliputi blank atau B. Kemudian delta. Delta merupakan fungsi transisi atau pemindahan di mana bernilai sama dengan key dikali gamma yang memiliki hasil produksi key dikali gamma dikali dengan head ke left ataupun head ke right, head to left ataupun head to right. Kemudian S yang merupakan state awal seperti yang kita ketahui atau bisa kita sebut key 0, di mana S merupakan anggota himpunan dari key. Kemudian variabel F yang merupakan himpunan state akhir atau key final, di mana F juga merupakan bukan himpunan dari key karena dia adalah final. Jadi mereka adalah dua variabel yang berbeda. Terakhir adalah B yang merupakan simbol kosong atau blank, di mana jika pita belum berisi maka simbol kosong atau B itulah yang diisikan ke dalam pita. Jadi tidak ada epsilon ya, karena tidak ada epsilon namun diganti menjadi B. Dan B juga merupakan bukan bagian dari sigma atau simbol masukan karena dia hanya mengisi simbol atau sel yang masih kosong. Selanjutnya adalah contoh yang menggunakan notasi formal, di mana kita mengambil contoh mesin Turing M. Dia akan mengenal bahasa yang masih sama, 0 pangkat n dengan 1 pangkat n, di mana n besar sama dengan 1, yang dapat dijabarkan dengan langkah seperti berikut. Pertama, key kita tentukan dengan anggotanya A, B, C, D, dan E. Kemudian gamma kita tentukan anggotanya sebagai input yaitu 0, 1, X, Y, maksud saya bukan inputan tapi simbol pada pita, yaitu nanti yang akan tercetak 1, 0, 1, X, Y, dan juga B atau blank. Kemudian sigma yang merupakan simbol inputan hanya ada 3, 0 dan 1. Untuk blank sendiri bukan inputan. Kemudian S di mana merupakan state awal yaitu A berada pada himpunan key, dan terakhir adalah F yang merupakan final atau akhir yaitu himpunan akhir yaitu E, state akhir ya. Kemudian untuk delta sendiri merupakan penjabaran yaitu delta A, 0 sesuai dengan gambar gerakan bolak-balik head, di mana A, 0 maka B, X, R. Ini adalah salah satu proses untuk menjabarkan pergerakan head ke kiri dan kanan. Di mana untuk B sendiri merupakan simbol yang sudah ada. Kemudian X merupakan simbol yang akan dirubahkan gitu, yang akan mengubah gitu. Jadi simbol yang dicari atau A tersebut akan berubah menjadi X. Begitu pula selanjutnya untuk lalu menuju ke kanan ke B, dan itu adalah nilai 0, maka maksudnya di sini mungkin nilai 1 ya, mungkin lalu B akan diubah menjadi 1, 0 akan diubah menjadi 1, dan seterusnya. Sama seperti grafik yang sudah ada mengenai pergerakan head ke kiri dan ke kanan, sehingga nanti semua himpunan dari A, B, C, D, E A, B, C, D, E yang mewakili 0 dan 1 akan berubah menjadi X dan Y hingga inputan diterima oleh mesin Turing M. Selanjutnya adalah kelebihan mesin Turing dibandingkan dengan PDA. Yang pertama PDA ya, Push Down Automate. Yang pertama adalah secara esensial, di mana PDA sendiri memiliki stack atau tumpukan.
dan stack ini memiliki keterbatasan kemampuan akses, yaitu stack hanya dapat mengakses data yang terdapat pada top atau puncak dari stack itu sendiri. Jadi untuk data yang berada di bawah dari puncak tidak akan dapat diakses atau dibaca. Kemudian namun untuk melakukan akses, jika memang sangat ingin melakukan akses kepada data yang berada lebih rendah daripada puncak stack, PDA harus memindahkan bagian yang ada di atasnya, yaitu kita sebut dengan pop atau keluar gitu, di mana puncak akan keluar dan itu akan menyebabkan bagian puncak tersebut hilang dan menaikkan bagian yang lebih rendah daripada puncak. Sedangkan pada mesin Turing, kelebihannya yaitu memori bukan berupa stack, namun berupa pita, di mana eh, untuk stack sendiri berbentuk vertikal, lalu kita gunakan pop dan push. Untuk Turing sendiri berbentuk horizontal, dan yang dasarnya itu merupakan array atau deret ya, dari sel-sel penyimpanan. Jadi sel-sel tersebut mampu untuk menyimpan sebuah simbol tunggal saja. Dan yang lebih daripada PDA, pita tersebut yang berisi sel dan simbol, yang berisi sel di mana sel berisi simbol atau memuat simbol tidak memiliki sel pertama maupun sel terakhir, sehingga pita pun dapat memuat informasi atau data dalam jumlah tak terbatas ke arah kanan dan dapat mengakses bagian manapun dari pita dengan bagaimanapun urutannya, sesuai dengan gerakan head yang teratur antara kiri dan kanan seperti sudah dijelaskan pada diagram. Kemudian secara umum, pada PDA, pita masukan hanya berisi string masukan. Sedangkan kelebihannya pada mesin Turing, pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Jadi pita masukan untuk PDA adalah stack yang berbentuk vertikal, hanya berisi string lalu di push dan di pop sampai semuanya hilang. Sedangkan pada mesin Turing, semua inputan atau string juga disimpan secara baik dan benar dan dapat diakses kapanpun diinginkan. Kemudian pada PDA, yang kedua pada PDA, dapat sebuah head yang menunjukkan posisi akses kepada pita atau stacknya, di mana head ini hanya dapat bergerak ke kanan untuk membaca masukan dari pita. Sedangkan kelebihannya pada mesin Turing, hand dapat bergerak secara fleksibel ke kanan maupun ke kiri dan kedua-duanya digunakan untuk membaca dan sekaligus melakukan penulisan atau mengubah isi dari pita tersebut. Jadi untuk PDA readable only, sedangkan untuk mesin Turing adalah readable and writable. Terakhir pada PDA, pita masukan hanya ini tadi ya, hanya dapat dibaca atau readable only, sedangkan pada mesin Turing dapat dibaca dan ditulis atau readable dan writable. Kemudian perbedaannya atau kelebihannya lah, kelebihan mesin Turing dari PDA berdasarkan tuple. Yang pertama pada PDA, gamma sendiri merupakan alfabet atau simbol stack. Lalu untuk Z 0 adalah simbol stack awal. Kemudian untuk delta merupakan fungsi transisi yang tidak ada pada mesin Turing atau bisa kita bilang berbeda. Sedangkan pada mesin Turing sendiri keunggulannya yaitu gamma sama-sama pita ya, simbol pita. Kemudian untuk simbol stack awal tidak ada tidak ada stack awal, tidak ada pita awal gitu. Jadi simbol tersebut diisi dengan simbol kosong atau B atau blank, dan ini juga termasuk data kosong begitu. Tidak ada yang perlu di-push, tidak ada yang perlu di-pop, hanya perlu ditambahkan atau diberikan masukan ke dalamnya. Kemudian untuk delta sendiri juga berbeda, dapat terlihat ikonnya berbeda, di mana fungsi transisi pada mesin Turing juga tidak ada pada PDA karena untuk fungsi push dan pop sendiri berbeda. Pada PDA adalah push dan pop, sedangkan pada mesin Turing adalah pergerakan head ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita masuk kepada materi terakhir atau materi ketiga, yaitu teori NP problem, di mana untuk NP problem sendiri kita harus membahas terlebih dahulu NP atau teori NP.
di mana teori NP ini sendiri hanya dibatasi saja pada persoalan keputusan atau decision problem. Jadi persoalan keputusan ini adalah persoalan yang solusinya hanya berupa jawaban yes atau benar, ataupun no atau salah. Dan NP ini sendiri kepanjangannya adalah non-deterministic polynomial time. Kemudian NP memiliki algoritma di mana namanya adalah non-deterministic polynomial time algorithm. Adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Yang artinya, jika diberikan sebuah kandidat jawaban baik yes ataupun baik no, kita sendiri dapat dapat menentukan apakah benar jawaban itu yes, apakah benar jawaban itu no dalam waktu yang polinom. Jadi dari kedua pembahasan di atas, NP problem sendiri merupakan himpunan persoalan keputusan atau decision problem yang solusinya berupa jawaban yes atau no, yang hanya dapat diselesaikan oleh algoritma bernama non-deterministic polynomial time algorithm yang sudah kita bahas di atas. Jadi berikut adalah keanggotaan dari NP problem. Kemudian contoh persoalan dari NP problem. Yang pertama adalah traveling salesperson problem. Penjelasannya yaitu diberikan graf berarah dengan bobot atau weight pada setiap sisinya, atau bisa juga kita sebut node, di mana pada graf tersebut terdapat sebuah tur, atau juga bisa kita sebut dengan tali atau jalan lah. Dan tur tersebut dimulai dari sebuah node atau simpul atau bobot atau weight. Dari satu simpul tersebut, tur akan mengunjungi simpul lainnya tepat sekali. Jadi tidak ada perulangan antara misal simpul A dengan simpul B jadi simpul A akan mengunjungi simpul B, namun simpul B tidak akan bisa lagi mengunjungi simpul A karena hanya bisa satu kali tur saja. Lalu dari simpul B dia akan melanjutkan ke simpul C. Dan simpul C melanjutkan ke simpul D melanjutkan ke simpul E, dan simpul E kembali lagi kepada simpul A, sama seperti gambar seperti mesh. Jadi tur tersebut akan kembali lagi ke simpul asalnya, yaitu simpul A. Tidak ada perulangan, cukup sekali lurus hingga kembali ke asalnya. Kemudian ada dua pembagian dari traveling salesperson problem. Yang pertama adalah Traveling Salesperson Optimization Problem atau TSOP, yaitu persoalan untuk menentukan tur dengan total bobot dari sisi minimal. Kemudian Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP adalah persoalan untuk menentukan apakah terdapat tur dengan total bobot sisinya yang tidak melebihi nilai D. Maka dibutuhkanlah rumus berupa O dikali N untuk memverifikasi solusi dari permasalahan Traveling Salesperson Decision Problem ini. Kemudian masalah kedua pada NP problem, yaitu maksudnya jenis kedua dari knapsack problem, yaitu NP problem, yaitu knapsack problem. Knapsack sendiri seperti sebuah kantong di mana akan diberikan N buah atau beberapa buah ya, beberapa buah objek dan sebuah knapsack atau kantong dengan kapasitas dinamakan kapasitas W, di mana setiap objek, N objek memiliki profit masing-masing. Yang untuk knapsack problem memiliki dua pembagian sama seperti sebelumnya, yaitu integer knapsack optimization problem, di mana ini akan menentukan objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack, namun tidak akan melebihi kapasitas W, sehingga persoalan ini akan memberikan total profit yang maksimum. Yang kedua adalah integer knapsack decision problem, yaitu persoalan untuk menentukan apakah dapat dimasukkan objek-objek ke dalam knapsack namun tidak melebihi W, tetapi juga total profitnya paling sedikit hanya sebesar P yang ditentukan saja. Jenis terakhir pada NP problem yaitu graph coloring problem,
di mana graph coloring optimization problem adalah menentukan jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai seluruh graph, seluruh node dari graph, sehingga dua simpul yang bertetangga harus memiliki warna yang berbeda. Kemudian sama juga seperti yang di atas, namun menggunakan rumus atau cara yang berbeda, yaitu graph coloring decision problem, yaitu cara untuk menentukan suatu integer m, apakah terdapat pewarnaan yang menggunakan paling banyak m tersebut sedemikian rupa sehingga dapat terbentuklah dua simpul bertetangga yang memiliki warna yang berbeda. Lalu berikut merupakan contoh verifikasi dari graph. Yang pertama adalah graph coloring. Langkah yang diperlukan adalah ada 3, yaitu pertama periksa terlebih dahulu apakah graph G yang memiliki keanggotaan V dan I dapat diwarnai dengan 3 warna yang berbeda sehingga tidak ada dua simpul bertetangga yang berwarna sama. Kemudian langkah kedua yaitu memeriksa apakah dua simpul bertetangga tersebut kompleksitasnya sama dengan rumus tadi, yaitu O dikali N, di mana di sini keanggotaannya adalah E, jadi O dikali keanggotaan E yaitu keseluruhannya memiliki hasil produksi polinomial. Langkah terakhir adalah memverifikasi jawaban dari kedua pemeriksaan di atas, yaitu assignment simpul-simpul dengan 3 warna ini disusun secara polinomial dan dipastikan tidak memiliki warna tetangga yang sama, sehingga hasil yang ditemukan adalah tidak adanya dua simpul bertetangga dengan warna yang sama, sehingga verifikasi jawabannya adalah yes atau benar. Kemudian contoh verifikasi dari TSOP. Yang pertama ditentukan tur atau jalur minimal adalah 120. Maka untuk TSDP-nya sendiri, jika D besar sama dari 120 atau sesuai dengan aturan, karena tur minimal adalah 120, jadi apabila D lebih besar dari 120 itu tidak ada masalah, karena tur akan sampai mulai dari simpul awal menuju simpul selanjutnya sampai kembali lagi kepada simpul awal. Namun apabila tur atau D kurang dari 120, maka simpul tidak akan sampai menuju simpul awal yang menjalani tur. Jadi graf tidak akan terrealisasi menjadi sebuah graf. Jadi untuk singkatnya, apabila D besar sama dengan 120, maka jawaban untuk persoalan TSOP adalah yes atau benar. Kemudian apabila D lebih kecil dari 120, maka jawaban untuk persoalan TSOP adalah no atau salah. Terakhir adalah contoh verifikasi integer knapsack optimization problem, di mana diambil keuntungan optimalnya adalah 230. Ini adalah optimal, jadi sama seperti TSOP, di mana apabila P besar sama dari 230, maka jawaban untuk persoalan keputusan integer knapsack ini adalah yes atau benar. Kemudian apabila P lebih besar dari 230 karena itu adalah yang optimal. Jadi ini adalah kebalikan dari dari TSOP. Maka jawabannya adalah no, karena apabila lebih dari itu maka melewati kapasitas yang diperlukan. Baik. Sekian presentasi dari saya. Saya sudah memenuhi ketiga materi yang diperlukan. Saya harap presentasi saya dapat dimengerti, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.